يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل فضل فضله فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والسyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik dan kurnia-Nya pada pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah, dan sekaligus kita akan mengkaji lagi tentang 10 kedua daripada bulan Ramadan ini, di mana kita disuruh memperbanyak untuk taubat dan istighfar. Itu mumin yang kedua, sebagaimana hadis Rasulullah, wa awsatuhu maghfiratun. Perbanyaklah, kata Rasulullah, bertobat dan meminta ampun. Setelah kita 10 yang pertama diberikan kesempatan dengan sebab rahmat Allah yang mendahului kita, sehingga kita akan melaksanakan puasa kita hari ini yang ke-16 ya lah. Salawat dan salam marilah kita selalu sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 3 yang berkaitan tentang taubat dan meminta ampun. Karena bagaimanapun kita, banyaknya ibadah benar apalagi tidak benar, kalau kita masih berdosa dan masih ada kesalahan dengan Allah, kesalahan zahir maupun terlebih lagi kesalahan batin, nah, maka kita tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 3, dan banyak sekali tentang taubat dan maghfirah ini dalam Al-Qur'an, tapi ulama Habib Al-Haddad menyebutkan sini fadlul istighfar, keutamaan orang minta ampun dan bertobat kepada Allah. Sesuai dengan mumin kita yang ke-10 ini memang harus diisi dengan taubat dan istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih, dan hendaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang zahir, dosa-dosa yang dilakukan oleh organ kita, hissi kita, yang 7 macam sudah kita pahami, itulah yang sudah kita latih 10 hari yang telah lewat, bahwa anggota kita anggota kita itu tidak boleh kalau dalam berpuasa berdusta, menggibah dan mengadu domba, bersumpah palsu, dan memandang sesuatu apapun yang diharamkan, itu tidak boleh. Itu membatalkan pahala puasa yang mudah-mudahan itu sudah kita jalani dengan berkat taufik dan rahmat Allah. Karena satu-satunya yang memperkuat kita untuk mempertahankan itu hanyalah di dalam bulan Ramadan. Karena dalam Ramadan menampa dan melatih jasad dan ruh kita untuk tidak melakukan itu. Mudah-mudahan itu sudah terlaksana. Maka kita yang kedua ini memperbanyak minta ampun. Karena sisa-sisa dosa kita yang kita lakukan tadi, dari anggota yang 7 tadi. Tapi yang lebih penting, ulama mengatakan tafsir ini, wa anistaghfiru rabbakum. Di situ ada dosa min syirkikum, kata ulama. Berapa banyak waktu yang kita rasakan dan kita merasa puas dengan akuan kita itu, kita merasa mulia. Kita pernah merasa mempunyai ibadah yang sangat banyak. Kita pernah merasa apapun yang kita rasakan yang sifatnya itu merampas sifat Allah. Kemuliaan. Walillahil izzatu jami'a, kata Allah. Kemuliaan itu hanya milik Allah, bukan milik hamba. Hamba hanya titipan dan anugerah dari Allah Subhanahu. Oleh karena itu, makanya taubat itu ada 3 tingkatan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, taubatnya kita ini.
Tobatnya kita ini yang dalam Al-Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah itu tobat kita. Yang dipanggil itu orang yang beriman, yang dipanggil itu orang yang puasa ini orang beriman, karena kita yang beriman nih. Karena kalimat amanu itu mengatakan bahwa belum sempurna imannya. Tafsir mengatakan di bawah dengan kalimat amanu itu masih ada gangguan. Lain bedanya ya ayyuhal mu'minun. Beda. Lihat dalam Al-Quran, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kata Allah. Hanya saja orang-orang yang betul-betul beriman apabila disebutkan nama Allah pasti bergetar hatinya, takut sama Allah. Nah, itu mengisyaratkan bahwa bila dibawa dengan kalimat amanu, bahwa iman kita masih turun naik. Yazid wa yanqus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita Ramadan ini sangat tepat dan merupakan rahmat Allah. Tempat latihan, waktu latihan selama sebulan, mudah-mudahan dengan latihan menahan nafsu. Jadi menahan nafsu ini dari Ramadan ini memang latihannya berataan kita sama, karena ibadah wajib. Kali dua Ramadan agak sulit. Kali dua Ramadan memang sulit. Nah, kada seragam kita. Jadi mudah-mudahan dengan Ramadan ini kompak kita menahan itu agar supaya kita berlanjut di luar Ramadan. Semua yang dilakukan dalam ibadah Ramadan ini adalah tujuannya untuk berlanjut, istimrar. Karena tidak ada satu ibadah yang bisa membuka kebajikan-kebajikan lain, hanya puasa. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Kullu syai'in babun, kata Rasulullah. Setiap sesuatu itu ada pintu. Wa babul ibadah as-shaum. Dan pintu-pintu ibadah yang lain adalah dari benarnya ibadah puasa. Sudah kita sebutkan tentang puasa yang benar bagaimana, paham kita beratan. Tapi yang kadang-kadang tadi cara bersahur dan cara berbuka juga kita sampaikan bagaimana contoh Rasulullah. Nah, jadi tobat yang pertama itu yaitu perintahnya. Tapi ada tobat tingkatan mereka yang sudah innamal mu'minun, imannya agak naik. Dia bertobat bukan karena dosa. Dia bertobat bukan karena mengharapkan pahala. At-taubatu la li raghbati fis shawab aw rahbatin minal iqab. Itu tafsirnya. Tobat yang kedua bukan karena mengharapkan pahala dan bukan karena takut dengan neraka. Karena yang dua itu ada masalah lagi bagi mereka. Lisannya sudah dijaganya, matanya sudah dijaganya, telinganya, kakinya dan tangan sudah terjaga dengan berkat rahmat Allah. Maka dia bertobat tuh, yang ditobati apa? Dengan akuan dan lalainya kepada Allah setiap detik dan saat. Karena ini tingkatan para aulia. Itu yang disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah, kata Allah. Surah Yunus. Sifat orang wali, imannya satu detik pun tidak pernah lalai dengan Allah, tidak pernah lupa. Ada kita banyak lupanya. Waktu tahajud atau sakit hanya banyak ingatnya. Kalau waktu nyaman, awak sehat, banyak berjalannya, banyak berpikir dunianya, itu kita. Nah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Makanya kalimat ini berganding, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Ini menunjukkan sifat dan kuat sekali tauhid mereka kepada Allah. Dan ibadahnya juga non-stop, dibawa dengan kalimat yattaqun, fi'il mudhari. Continue aja orang bahasa orang ini, istimrar. Mereka tidak pernah lalai dengan Allah. Nah, itu orang wali. Nah, inilah kita mudah-mudahan akan bisa dengan rahmat dan taufiknya, wa anastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Di sini dicatat istaghfiru minadz-dzunubi wa akhlisut taubah wastaqimu 'alaiha bitta'ah wal inabah. Dan minta ampunlah kepada Allah dari dosa-dosa yang telah lewat. Dosa kepada Allah. Ini khusus dosa kepada Allah.
Lain halnya kalau dosa sesama kita, itu bahasa gini. Makanya syarat tobat itu menjadi 4 lah. Menjadi 4. Karena ada satu masalah yang kita berhubungan dengan manusia. Manusianya ini siapa? Yang terdekat. Yang lancak jadi masalah. Anak, istri anak, dangsanak, anak kemanakan, mamarina. Itu yang paling rentan kita ada masalah. Nah ini harus dituntaskan. Jangan dianggap biasa. Karena nanti dipanggil wama ikhwanuka. Nah, ujar malaikat mungkar. Siapa saudara-saudara kamu? Adalah orang-orang beriman. Siapa? Yang terdekat. Akraba. Siapa yang terdekat dengan hati kita? Siapa yang terdekat dengan nasab keturunan kita? Itu yang diperhatikan. Ini kita mencoba membuka hati nurani kita agar kita memaafkan kesalahan keluarga atau kesalahan kita. Itu harus kita buka. Itu memang berat masalahnya. Karena setan selalu menjaga kita untuk tidak melakukan itu. Apa? Wa akhlisut taubah, dan bujur-bujur bertobat. Taubatan nasuha. Tapi kada kawa kita bertobat bujur-bujur. Kawalah kita bertobat bujur-bujur. Kada kawa, ada terus kesalahan. Paling tidak kesalahan kita hati rancak macam-macam, khatar dalam hati. Wastaqimu 'alaiha bitta'ah wal inabah, dan dirikanlah dengan sebab tobat itu ketaatan yang istiqamah, yang bujur-bujur dilakukan. Taat kita tuh kepada Allah. Kita pahami betul ibadah kita tuh rukun dan syarat dan hakikatnya. Jangan tanggung-tanggung. Wal inabah, nah ini tobat yang kedua ini namanya inabah. Nah, tobatnya orang-orang saleh tadi, orang-orang yang sudah kada punya kesalahan tentang anggotanya, itu disebut inabah. Oleh karena itu diceritakan dalam Al-Quran tentang ibadahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat ya. Dalam surah Al-Mu'minun, ayatnya agak lupa nomornya, sekitar 60 ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, kata Allah. Di sini diceritakan tentang ibadahnya Abu Bakar Siddiq. Padahal beliau kan dijamin masuk surganya Allah. Nah ini jadi kita maksudnya wastaqimu 'alaiha bitta'ah tadi, agar ibadah kita ini betul-betul kita harus selalu rasa takut beribadah itu kepada Allah kalau ibadah kita tuh kada diterima Allah. Terutama tentang hakikat kita. Kata Abu Bakar bercerita dalam tafsir, la aminu makrallahi walau kanat ahdai kadamai dakhilal jannah. Kata Abu Bakar, aku tidak pernah merasa aman dengan sanksi Allah. Sekalipun salah satu kakiku sudah masuk surga. Coba bayangkan seperti itu. Khaufnya Abu Bakar beribadah kepada Allah. Wal ukhra kharijuha, sedangkan yang sebelah kiri masih di luar. Ini jauh perasaan khauf terhadap Allah, terhadap ibadah. Kenapa seperti itu? Annahum ila rabbihim raji'un, ujung ayatnya. Karena mereka para sahabat, itu pasti ayat itu sahabat praktiknya, tapi di sini Abu Bakar yang contohkan. Mereka sadar bahwa ibadah yang dilakukan sembahyang 5 waktu, zakat, puasa, haji, sedekah sunat, ibadah sunat, itu pasti menghadap Allah akan dipertanyakan, akan dihitung, akan dihisab sama malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi takut. Padahal para sahabat ini dijamin sudah masuk. Masih seperti itu, bagaimana dengan perasaan kita waktu beribadah? Ini yang kita ambil hikmah. Jangan kita hanya mengerjakan ibadah itu hanya dengan tidak melakukan pengetahuan yang sebenarnya. Maka ibadah itu, sembahyang itu ada 3 rukunnya. Kun kalbi, fi'li, dan
kauli. Insya Allah itu yang dua itu terpenuhi kita. Lah, terpenuhi. Tapi yang paling kita perhatikan rukun kalbi ini, hakikat ini. Makanya di sini tadi kalimatnya wa anistaghfiru rabbakum, ditafsirnya min syirkikum, minta ampun terhadap kesyirikan kamu terhadap Allah pada saat beribadah maupun di luar. Itu yang paling penting. Bagaimana agar kita betul-betul ibadah ini naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian summa tubu ilaih, dan bujur-bujur bertobat kepada Allah. Betul-betul menyerahkan diri kepada Allah. Apa arti menyerahkan? Lillahi ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kuncinya atau syahidnya lillahi rabbil alamin. Itu kunci daripada ibadah kita. Lillah itu lil milik dalam istilah nahwu. Kita kawa berdiri, iktidal, kawa ruku, kawa sujud itu lillah. Rahmat Allah, taufik Allah, kurnia Allah, bukan kita. Tujuan mengatakan. Pembicaraannya kiranya ada malih, tapi mengatakan itu malih. Kalau pada dibiasakan. Jangan lagi ada perasaan kita. Itulah yang disebut oleh Rasulullah. Hadis yang menyatakan abdalu imanil mar'i ayya'lama annallaha ma'ahu haitsukan, kata Rasulullah. Seabdal iman hamba Allah yang beriman, dia yakin sesungguhnya Allah selalu ada besertanya. Apa nama besertanya? Bukan beserta aku dengan kita. Ada pertolongannya. Kita merasa apapun dilakukan, rasa ditolong Allah. Ini bukan di lisan, ini dirasa andaknya. Diingat andaknya. Semua aktivitas kita, rasa ada Allah. Rasa ditolong Allah. Nah itu puncak daripada ibadah kita. Kalau sudah seperti itu, Allah berfirman, yumattikum mata'an hasana ila ajalin musamma. Ini Allah menjawab perintah. Kalau kita bertanya kan dijawab orang dengan benar, lega kan kita. Nah, jadi Allah menjawab langsung nih, yumatti ini jawab amar. Atau jawab huruf insyartiyah, wa anistaghfiru. Apabila sudah dilakukan tobat dan minta ampun lahir dan batin, maka Allah akan memberikan kenikmatan. Di dunia akan kenikmatan yang indah. Mata'an hasanan ila ajalin musamma, dan kenikmatan itu sampai kepada ajal kita. Sampai kita di akhir hayat diberikan Allah kenikmatan tersebut. Apa kenikmatannya? Ia selalu ingat dengan Allah. Selalu beribadah dengan Allah. Selalu berzikir dengan Allah. Wa yu'ti kulla fadlin fadlah, dan Allah nanti akan memberikan di akhirat akan tiap-tiap hamba-hambanya yang melakukan taubat dan istighfar akan keutamaan nilai-nilai taubat dan istighfar. Itu pasti. Karena kalimat waya itu wawunya atap kepada wayumattikum. Itu sebuah kepastian. Karena ibadahnya sudah bujur. Tapi ada ancaman. Fa in tawallaw fa inni akhafu alaikum ajaba yaumin kabir. Maka kata Allah, jika kamu berpaling dari bertobat dan minta ampun, fa inni akhafu alaikum, maka sesungguhnya aku khawatir, kata Allah, akan kamu, atas kamu, akan ajab yang bersangatan dahsyat nanti hari kiamat. Kenapa Allah membawa dengan khawatir? Kayak bahasa kita khawatir. Kenapa? Ini kalimat kinayah, pinjaman
Allah kan semestinya kan khawatir karena Allah yang menciptakan. Tapi kenapa Allah membuat agar kita jangan sampai kada bertobat, jangan sampai kada istighfar. Itu maksudnya. Karena ini memang dahsyat nanti ahwal hari kiamat itu dahsyat. Hari kiamat memang benar adanya. Itu Kiamatul kubra. Tapi yang penting kiamatul subra di akhir-akhir hayat kematian kita itu yang perlu diperhatikan. Jadi kita jangan berpikir kiamat yang belum terjadi itu. Nang pasti terjadi. Nang kita tidak bisa menghindar. Bagaimana agar kita dimudahkan menyebut kalimat la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi biqauli la ilaha illallah dakhala jannah, kata Rasulullah. Barang siapa bisa menyebutkan dengan kalimat la ilaha illallah, dipastikan orang itu akan masuk surganya Allah. Nah, bagaimana kita bisa menyebut? Tentunya kita perbanyak berzikir. Karena ujar Rasulullah, yamutul mar'u ala man syaa alaih. Meninggalnya seseorang itu adalah dari aktivitas terakhirnya. Apa yang dihobinya, apa yang disenanginya. Mun ia senang berzikir, dipastikan dia bisa berzikir. Mun dia waktu di akhir hidupnya tuh kada garing, tapi waktu berhitung duit mati, maka itu yang datang. Apa saja. Maka jar guru juga pilih anak mati di penyembahyangan, lawasi berdiri berduduk di penyembahyangan. Nah, tergantung kita. Sudah dianjurkan tentang itulah. Nah, oleh karena itu kita disuruh sembahyang tobat. Karena momen yang kedua ini memang bertobat sesuai dengan dalil Al-Quran tadi dan meminta ampun kepada Allah sebanyak-banyak. Lalu Rasulullah mencontohkan sembahyang tobat. Ulun sering menyampaikan, mudah-mudahan kita tahu bagak menggawi barataan. Yang contoh dari Rasulullah ada contohnya. Dan dalilnya ada Quran. Nah, surah Al-Quran ayat 71. Jadi Rasulullah itu mencontohkan dari Sayyidina Ali karamallahu riwayatnya. Nah, Sali sunat taubati rakaatin lillahi ta'ala. Saja sembahyang tobat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tobat itu artinya minta berhenti maksiat. Itu makna tobat. Supaya kada maksiat lagi. Jadi setelah Fatihah dibaca, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajru amilin. Setelah itu baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian baca qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Kemudian rukuk sujud. Bangkit lagi. Yang kedua setelah Fatihah baca ayat surah An-Nisa. Tadi ayat itu surah Al-Imran ayat 135 dan 136. Ayat yang kedua surah An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahim. Baca lagi astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3 kali. Kemudian baca qul huwallahu ahad sampai selesai sujud ruku. Setelah baca 3 kali subhana rabbiyal a'la bihamdi, maka kita apa yang kita baca sayyidul istighfar yang berkaitan dengan masalah tobat semuanya. Dan ada yang dicontohkan Nabi yang dibaca waktu sujud. Dan isyaratnya juga masalah mohon ampun. Sayyidul istighfar kita hafal bertahan mudah-mudahan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ahdika bika mastata'tu. Itu hafal. Yang dibaca Nabi kalau sayyidul istighfar kan dibacalah, tapi ini momennya pas waktu sujud itu. Karena kita salatnya kan sendirian. Yang dibaca Nabi Allahumma ighfir kullahu wa dikkahu wa awalahu wa akhirahu wa sirrahu. Itu yang dibaca Nabi waktu sujud di dalam azkar. Apa itu semuanya? Ya Allah, aku minta ampun dosa yang pertama, yang terakhir, yang tersembunyi, yang nampak, yang gana, yang halus. Itu Nabi minta. Padahal Nabi itu kan maksum, dipastikan tidak berdoa. Kenapa beliau mengucapkan itu? Contoh bahwa kita apapun hebatnya ibadah kita tetap ada
dosa. Agar kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Jangan merasa aman kita. Itu tadi Abu Bakar kada pernah merasa aman. Walaupun kaki saya, kata Abu Bakar, sebelah kanan masuk surga, aku tidak pernah merasa aman kalau kakiku yang kiri masih di luar surga. Nah, oleh karena itu Abu Bakar wa kana kasiral buka min khasyatillah. Sidin sembahyang itu banyak menangis. Banyak menangis. Sampai menangisnya hatta asyarat dumu'u bi khadai. Sampai air mata Sidin itu berlilihan di pipinya. Itu riwayat dalam tafsir tadi. Surah Al-Mu'min. Seperti itu mereka sembahyang yang orang sudah dijamin masuk surga. Nah, oleh karena itu apa syahidnya nyaman kita agar kita beribadah ini hati dan dipahami betul agar kita ibadah mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kada hafal tadilah kada hafal. Cukup kul ya ayyuhal kafirun. Baca 3 kali astagfirullah. Nah, kedua qul huwallahu ahad. Baca istighfar 3 kali sudah selesai. Tapi yang penting sujud terakhirnya banyak istighfar. Karena ini sudah lengkap. Ini sembahyang kita minta tobat artinya berhenti dari berbuat dosa, ada pun istighfar minta ampun dosa-dosa yang telah jadi lengkap sudah dalam sembahyang itu. Oleh karena itu dalilnya surah Al-Furqan ayat 71, "Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ilallah apa? Fa innahu yatubu ilallah matab." Dibawa dengan kalimat fi'il mudhari. Imam Wahab As-Sanani mengkawin Sidin 7 kali dalam 24 jam itu sembahyang tobat. Sidin itu dalam kitab Guru Bahid kita ada melihat keterangan itu. Nanti diajarkan Sidin. Karena orang sembahyang tobat itu setelah itu lalu sembahyang lainnya ini bersih. Bersih. Karena ada Nabi orang yang bertobat sebelum beribadah seakan-akan la jambalahu. Seakan-akan dia tidak berdosa lagi. Lalu beribadah bersih. Sebagaimana kita sembahyang didahului dengan wudu. Nah, makanya kalau sembahyang tahajud setelah berwudu sembahyang sunat wudu, kemudian sembahyang taubat, kemudian sunat hajat baru tahajud itu susunannya. Nah, idealnya seperti itu. Dalam rangka minta ampun ibadah kita ini. Ibadahnya minta ampun kepada Allah, momen kita di 10 Ramadan ini. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah. Ujar Rasulullah apa? Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa melazimkan istighfar. Melazimkan itu artinya sebagaimana pakaian kita dengan badan kita. Itu lazim, kada terpisah, artinya terus-menerus. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir istamiru ala taubah wal istighfar. Terus menerus bertobat dan beristighfar. Itu perintahnya seperti itu. Karena kita selalu berdosa. Dan orang yang ketujuh bertobat dan beristighfar itu dicintai Allah. Berarti sadarnya bahwa sebagai manusia tidak ada daya upaya sering tergelincir. Maka bertobat terus menerus summa yatubu ilaih, maka Allah senang dengan hamba-hamba yang selalu bertobat ini. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Barang siapa melazimkan istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka pasti Allah akan menjadikan bagi orang yang bertobat itu akan tiap-tiap gundah gulana, pusang pikiran itu dihilangkan. Dikosongkan dari perasaannya. Gundah gulana. Macam-macam sebabnya. Mun ini kan karena ketakutan dengan karunang lah. Nah, ketakutan yang berlebihan. Hanya satu yang ditakuti sama Allah. Adapun yang lain itu ketakutannya hanya ikhtiar. Usaha. Jangan sampai ketakutan itu melebihi dari
Tahun sekolah buat alhamdulillah mengikuti sunnah Rasul. Bagaimanapun kita kalau sudah takdir Allah, takutan dalam dunia ini, ya mati juga. Contohnya banyak. Nah, udah lepas susu tangan lu. Nah, tapi itu masa itu. Tapi yang penting kita ini jangan sampai waktu sembahyang kita takut. Tapi jangan di sini bersama dengan itu. Mungkin kita sudah sembahyang, ada Allahu Akbar yang lain tidak. Maka berhati orang yang selalu memakan masjid, orang yang selalu mutahbid, orang yang selalu berkasih kasihan sesama Islam, bersaudara, bertamuan bersalaman, ini jangan kayak ini. Hah? Itu yang kedua kata Allah SWT. Yang ketiga wal istighfar bil ashar, dan orang yang selalu minta mu'minina syarat tabi'anhum kata Allah. La kupaing di sudah kita itu Allah Allah sallallahu dengaran panjang bukan kita ada bikum dak kam tahu jarullah ada obatnya bahwa bala dan Allah menurut obat ala inadaakum az-zunub, ketahui wahai umat, sesungguhnya penyakit yang berat adalah az-zunub, dosa-dosa yang kita lakukan itu. Kenapa beratnya? Ketika kita mendosa, kita tertutup pintu hati nurani kita, tidak bisa berzikir kepada Allah. Itu sebabnya. Kalau kita sakit corona misalnya, kalau berpikir ke sana, kita masih bisa menyembuh. Lagi kada gare, ini berat. Tapi ketika sakit, ya Allah, pasti motor ada. Ya Allah. Nah, ujar apa? Wadwa al-ikhfa. Obatnya doa penyakit yang berat itu adalah minta ampun. Nah, ini momennya pas kita banyak minta ampun. Makanya Rasul dirikan simpunan Allah Taala tutup kali sampai 100. Yang 70 dan 100 banyak. Jangan 70, jangan 100. Ini dengan kita harus 700 atau 1000. Karena kita pasti berdosa. Nabi kan ada berdosa. Itu sih dia mencontohkan. Jadi kita banyaki imbas sembahyang. Makanya itu dalam Al-Qur'an. Surah Al-Anfal. Wa ma kana Allahu anta fihim, kata Allah. Allah tidak pernah menyiksa orang-orang musyrik yang mau membunuh Rasulullah. Kalau engkau ya Rasulullah masih berada di hadapan mereka. Kalau engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Bagaimana hari ini? Rasulullah badan sidin, al-sidin ada lagi. Bagaimana dengan kita? Agar jangan dihukum Allah. Maksud dihukum nang hakiki ini kada kawa bajikir. Itu maksudnya. Mun dihukum sakit itu dicintai Allah. Ija habballahu abdan ibtalah, kata Rasulullah. Kalau Allah hendak tanda sayang Allah itu lalu disakitkan supaya kembali kepada Allah. Kalau disakitkan tiba-tiba Allah rasa sayang. Yang kedua sambungan ayatnya wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, kata Allah. Nah, dua ini wirid-wiridan akan tinggal sembahyang, salawat dan istighfar. Ini Allah yang bicara surah Al-Qur'an. Pada saat itu ada yang kurang banyak juga diturunkan. Mudah-mudahan kita Allah pun banyak terutama sesuatu ya agak kita bereskan pada bulan Ramadan ini sehingga kita bersih. Dari kata kita sudah diambil, maka kita dalam keadaan bersih. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga kita dapat membuktikan dalam kehidupan sisa umur kita dengan taufik dan rahmat Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita, dosa istri kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadirin iya kan sekian salat dari nama Tuhan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana.